Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ramayuda dengan NIM 200873444 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Melatih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang prinsip-prinsip latihan. Latihan adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis, berulang-ulang dengan meningkatkan beban secara periodik dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Adapun menurut ahli, latihan adalah sebagai aktivitas olahraga yang sistematik dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara progresif dan individual, yang mengaruh pada ciri-ciri fungsi psikologis dan fisiologis manusia untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Prinsip latihan merupakan hal-hal yang harus ditaati, dilakukan atau dihindari agar tujuan latihan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Prinsip-prinsip latihan memiliki peranan penting terhadap aspek fisiologis dan psikologis atlet. Dengan memahami prinsip-prinsip latihan akan mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas latihan. Selain itu, akan dapat menghindarkan atlet dari rasa sakit dan timbulnya cedera dalam proses latihan. Adapun macam-macam prinsip latihan. Yang pertama, sumber kompensasi. Prinsip latihan super kompensasi adalah pekerjaan yang seimbang dengan proses pemulihannya. Pemulihan yang diberikan tergantung dari intensitas pembebanan. Semakin tinggi intensitas pembebanan yang diberikan, maka semakin lama pula fase pemulihan melewati kemampuan awal yang dimiliki sebelumnya. Kedua, beban progresif. Prinsip latihan beban progresif adalah pemberian latihan kepada atlet sesuai dengan kemampuan atlet tersebut, dan setiap kali latihan si atlet harus berusaha untuk melakukan latihan di atas ambang rangsang dari beban latihan sebelumnya. Peningkatan yang diberikan oleh pelatih harus secara bertahap, dan bukan berarti setiap kali latihan bebannya harus ditingkatkan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Penambahan frekuensi dapat dilakukan dengan cara menambah sesi latihan. Untuk intensitas latihan dapat dengan cara meningkatkan kualitas pembebanannya. Sedang durasi dapat dilakukan dengan cara menambah jam latihan, atau bila jam latihan tetap dapat dengan cara memperbanyak waktu recovery dan interval sesuai kualitas latihan menjadi lebih baik. Ketiga, bervariasi. Prinsip latihan bervariasi. Maksudnya adalah pelatih seharusnya memberi program latihan dengan metode atau materi latihan kepada atlet dengan bervariasi agar tidak terjadi kejenuhan terhadap atlet pada saat berlatih dan tidak menyebabkan kelelahan baik fisik maupun psikologis atletnya. Seseorang atlet akan meningkatkan kualitas latihannya karena mereka diberikan pengalaman-pengalaman baru dari proses latihan yang dilaksanakan. Keempat, periodisasi dan kontinuitas. Disebut juga sebagai pentahapan latihan, dikarenakan dalam periodisasi berisi tahap-tahap latihan dengan sedetail mungkin, dari yang mengatur isi latihan, jadwal latihan, intensitas, volume, densitas. Semua itu akan dilakukan sedetail mungkin dari awal latihan sampai puncak kinerja atlet. Prinsip latihan ini mengacu pada proses latihan dalam jangka waktu yang lama. Pengaruh beban latihan tidak dapat diadaptasi oleh tubuh secara mendadak, tapi memerlukan waktu, dan proses harus dilakukan dengan secara bertahap dan kontinu. Untuk itu diperlukan waktu yang lama dalam mencapai kemampuan maksimal. Pencapaian prestasi maksimal harus didukung oleh berbagai kemampuan dan keterampilan gerak. Untuk dapat menjadi gerak yang otomatis diperlukan proses dan memakan waktu yang cukup lama. Individualisasi. Prinsip latihan individualisasi berarti seorang atlet memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dalam menentukan beban latihan harus disesuaikan dengan kemampuan setiap individu. Yang keenam, spesialisasi. Prinsip
Latihan spesialisasi adalah prinsip yang menekankan kepada atlet untuk mendapatkan pengalaman gerak dalam proses latihan, yang mana atlet akan diarahkan untuk memasuki dunia olahraga dengan cabang olahraga yang diinginkannya. Prinsip ini membuat atlet lebih terfokus pada cabang olahraga yang digelutinya saja, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dari cabang olahraga masing-masing atlet. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.